Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusnia Alin Fuadah dengan NPM 228620611, Prodi MIKI 1A. Saya di sini akan membuat video penjelasan dari mind mapping yang telah saya buat, yakni tentang bencana banjir di Jakarta. Sebelumnya, bencana banjir sering terdengar ketika hujan tiba. Apa sih banjir itu? Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Yang kedua yaitu apa sih banjir bandang itu? Banjir bandang adalah banjir yang datangnya secara tiba-tiba dengan debit air yang cukup besar yang disebabkan terbendunya aliran sungai pada alur sungai. Bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi ini selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun terkadang tidak menimbulkan banyaknya korban jiwa, bencana ini tetap saja merusak infrastruktur dan mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat secara signifikan. Karakteristik banjir sangat beragam. Disinilah saya akan membahas tentang banjir di Jakarta yang bertepatan pada hari Senin sampai hari Selasa tanggal 5 sampai 6 Februari 2018. Nah, di sini teman-teman pada tahu apa belum apa sih akibat bencana banjir di Jakarta itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan akibat bencana banjir di Jakarta, yaitu adanya curah hujan yang sangat tinggi dan juga mengakibatkan rumah warga terendam banjir. Menurut penelitian kepakaran klimatologi dan iklim, bahwasannya kota Jakarta dilanda hujan tinggi sejak tahun 2013 yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua yaitu kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH membuat resapan air berkurang sehingga menyebabkan banjir. Tak hanya itu, pembangunan gedung-gedung dan perhotelan di wilayah kota Jakarta juga menyebabkan penggunaan air tanah secara berlebihan. Berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan, kalau wilayah Jakarta itu juga mengalami pengurangan muka tanah sebanyak 5 sampai 12 cm per tanah. Yang ketiga yaitu penyebab terjadinya banjir akibat warga setempat membuang sampah sembarangan
yaitu kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan ke berbagai tempat. Nah, penyebab banjir inilah perlu adanya kesadaran warga Indonesia, dan bukan hanya warga di Jakarta saja, tapi di semua kalangan masyarakat. Apabila kebiasaan ini tidak dirubah, maka banjir akan terus menerus menyambangi Jakarta atau wilayah sekitarnya. Nah, terus menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut ada sekitar 7.000 ton sampah yang dibuang di Sungai Ciliwung setiap harinya. Dari 700 ton ini hanya 75% sampah yang bisa diangkut, bahkan 180 ton sisanya mengendap dan mencemari sungai. Selain curah hujan yang tinggi, salah satu penyebab banjir yang ada di Jakarta yang karena normalisasinya Kali Ciliwung belum tuntas betul dari pembersihan sampah tadi. Dari total panjang 33 km, baru saja sekitar 16 km yang dibersihkan. Rupanya kendala dari proses normalisasi ini diakibatkan oleh faktor sempitnya lahan. Pasalnya banyak rumah warga yang berada di palung sungai. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor menyebabkan banjir di wilayah DKI Jakarta yang masih terus terjadi. Dampak terjadinya bencana banjir di Jakarta menimbulkan kerugian secara material dan kerugian secara non material, seperti kerugian ekonomi dan kesulitan air bersih, menimbulkan masalah kesehatan dan juga menimbulkan korban jiwa, lalu melumpuhkan aktivitas masyarakat yang ada di kota Jakarta. Berdasarkan laporan BPDB, DKI Jakarta menyebabkan 7.228 KK atau 11.450 jiwa terdampak banjir, sebanyak 6.532 jiwa mengungsi yang terbesar di 30 titik pengungsian di Jakarta Selatan dan di wilayah Jakarta Timur. Meskipun ribuan terendam banjir, banyak masyarakat yang tidak bersedia mengungsi. Mereka tetap berada di rumahnya. Perabotan rumah tangga mereka telah dipindah ke lantai atas rumahnya. Di wilayah Jakarta Timur, sebanyak 2.632 jiwa pengungsi berada di 24 titik pengungsian, yaitu di Kecamatan Jatinegara sebanyak 1.057 jiwa, bertepatan di 14 titik pengungsian
dan Kecamatan Kramajati sebanyak 1.575 jiwa bertepatan di 10 titik pengungsian. Sedangkan di Jakarta Selatan terdapat 3.900 jiwa di 7 titik pengungsian. Lalu Kecamatan Pancoran 3.200 jiwa bertepatan di 4 titik. Di Kecamatan Tembet 700 jiwa bertepatan di 3 titik. Di sini pemerintah juga mengadakan penanggulangan bencana banjir yang ada di Kota Jakarta, seperti pengerukan lumpur, penyediaan pompa stasioner, penambahan ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Nah, pada saat siang hari sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, tinggi permukaan air di Katulampa dan di Depok posisinya tetap normal, sedangkan di Manggarai kondisi banjir relatif cepat. Surutnya karena debit dari bagian hulu menurun dan tidak ada hujan lokal yang berintensitas tinggi. Selain itu, normalisasi Sungai Ciliwung yang dilakukan sebelumnya juga telah menyebabkan debit sungai menjadi lebih lancar mengalir. Aparat Pemda DKI Jakarta telah siaga di lapangan untuk mengantisipasi banjir. Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 450 unit pompa mobil dan stasioner. BNPB terus mendampingi BPBD dalam penanggulangan banjir di wilayah Jakarta. Petugas dari Pemda DKI Jakarta bersama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi masyarakat berada di lokasi dan membantu melakukan upaya para penanggulangan bencana banjir. Sebanyak 31 titik pos pengungsi telah dibuka oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Banjir, BPBD, Badan Penanggulangan Daerah, dan masyarakat difasilitasi seperti masjid, aula, kantor kelurahan, dan kantor kecamatan, RPTRA atau ruang publik terpadu rumah anak. Fasilitas ini dikasihkan kepada pengungsi seperti fasilitas pendidikan dan lainnya yang telah dihuni dan siap menerima warga yang akan mengungsi. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk penanggulangan bencana banjir, yaitu yang pertama, membuat fungsi dan selokan dapat bekerja dengan baik. Apa sih kegunaannya? Yaitu sungai dan selokan adalah tempat aliran sehingga jangan sampai tercemari dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan
sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat. Yang kedua, melakukan reboisasi tanaman, khususnya juga tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau. Lalu lahan hijau itu untuk penyerapan air agar tidak terjadi banjir. Berhenti membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai, dan sampah rumah juga akan masuk sungai. Yang selanjutnya, berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar. Selanjutnya, gedung-gedung tinggi dan perumahan besar akan mengakibatkan bumi ini akan semakin sulit menahan beban dan membuat permukaan tanah menjadi turun. Selanjutnya, hindari penebangan pohon di hutan secara liar dan juga bantaran sungai, karena pohon berperan penting banget untuk pencegahan bencana banjir. Sebenarnya ya, menebang pohon itu tidak dilarang bila kita akan menanam kembali pohon tersebut dan tidak membiarkan hutan menjadi gundul. Dengan melakukan cara penanggulangan tersebut, banjir tidak dapat mengakibatkan bencana banjir tersebut, karena selama ini pemerintah pun telah bekerja keras untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Tetapi semua masyarakat harus mendukung agar semuanya bisa teratasi dengan baik. Selanjutnya yaitu Direktur Jenderal SDA Kementerian PU menyiapkan beberapa alternatif dalam mengatasi banjir. Di antaranya adalah pembangunan sudetan atau gorong-gorong bawah tanah yang menyambungkan Sungai Ciliwung dan Kanal Banjir Timur. Proyek ini dimulai tahun ini dan selesai tahun 2014, kata Muhammad Hasan, Direktur Jenderal SDA, dalam acara Ada Apa Dengan Berita di studio JAK TV Jakarta 22 bulan 1, yang juga dihadiri oleh Nirwono Yoga, pengamatan tata kota, dan Hakim Naja, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Rencananya selanjutnya adalah membangun Waduk Ciawi. Namun pemerintah menilai waduk ini tidak memberikan manfaat bagi penanggulangan banjir, tapi hanya dapat mengurangi 10% sampai 15% banjir yang ada di Jakarta.
namun dapat menutupi kebutuhan air baku Jakarta. Normalisasi sungai Pesanggerahan juga sedang dilakukan yang sampai dengan saat ini progres pekerjaannya sudah sampai 30% peningkatan kapasitas di sungai Pesanggerahan, Angke dan Sunter yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2014. Meskipun demikian, perkuatan tanggul sungai-sungai tersebut diprioritaskan pada titik yang rawan sumbatan yang akan mengakibatkan air sungai meluap. Lanjut kata Direktur Jenderal SDA. Selain itu, Deterjen SDA Kementerian PU juga berupaya melakukan normalisasi Kali Ciliwung yang meliputi kegiatan perkuatan tebing sungai dengan konstruksi shot pile atau retaining wall. Penggerakan alur sungai sebesar 500 meter, pembuatan tanggul dan jalan impeksi di kiri dan kanan sungai sebab 7-5 meter, dan pembuatan saluran gendong dan pintu-pintu air. Sementara itu, menurut pengamatan tata kota, sebenarnya dalam semua penyelesaian masalah banjir bukanlah pada masalah teknis semata, tetapi yang paling berat adalah masalah sosial yang terkait dengan dengan pembebasan lahan. Misalnya saja ketika ingin membebaskan satu kafling perumahan butuh penyelesaian selama 3 tahun. Untuk itu, kedepannya kita akan melakukan rekayasa sosial, kegiatan mengedukasi warga agar timbul kesadaran untuk berpindah tempat tinggal yang bantaran kali ke kawasan yang layak. Dan kendala berikutnya adalah sampai saat ini Pemda DKI Jakarta belum mempunyai lahan sebagai penggantinya, yaitu kawasan ramah lingkungan yang akan dijadikan tempat tinggal warga-warga. Jelas Nirwono Yoga, pengamatan tata kota. Sedangkan Hakim Najah berpendapat bahwa banjir adalah tanggung jawab bersama, dan Permas disebabkan karena kurangnya disiplin dari berbagai pihak. Ada beberapa daerah yang seharusnya diperuntukkan bagi lahan hijau, namun dipergunakan bagi industri dan permukaan lainnya, maka tidak ada lagi ruang bagi air dan
Yang terjadi selanjutnya adalah banjir yang dialami oleh Jakarta beberapa minggu yang lalu. Untuk itu, yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran dari semua pihak untuk memperhatikan kelestarian lingkungan yang diawali dengan hal-hal yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak tinggal di bantaran sungai yang sering dikaitkan dengan terjadinya banjir di Jakarta. Banyaknya sungai yang ada di wilayah Jakarta berimbas pada resiko jumlah atau peningkatan luapan air juga terjadi karena tidak adanya budaya bersih dan disiplin tinggi dari penduduk atau warga umumnya dalam hal pengelolaan sampah. Seharusnya dikelola dengan baik. Setelah itu, pengelolaan tersebut mengakibatkan masalah yang sangat pelik bagi pengaruh air limbah atau air kotor. Baik, di sini saya akan mengkaji hasil mind mapping saya. Saya mengambil 5 ilmu sosial, yaitu ada ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu geografi, ilmu antropologi, dan ilmu sejarah. Baik, saya di sini akan mengkaji ilmu sosiologi dulu. Ilmu sosiologi yaitu masyarakat Jakarta seharusnya antusias kepada lingkungannya sendiri agar tidak membuang sampah sembarangan dan diadakan fotosintesis di daerah atau wilayahnya sendiri. Yang kedua, ilmu geografi. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa banjir datangnya itu tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Berarti kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak kumuh dan tidak ada sampah yang berserakan yang nantinya akan menyebabkan bencana banjir. Yang ketiga, ilmu antropologi, yaitu masyarakat yang terkena bencana banjir seharusnya juga mengerti perbedaannya tersendiri, yang mana yang mengakibatkan bencana banjir, mana yang tidak. Yang keempat, yaitu ilmu psikologi. Masyarakat seharusnya dikasih wawasan agar tidak melakukan hal-hal yang membuat kerugiannya sendiri, yang seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak memotong atau menebang hutan sembarangan. Yang kelima, yaitu ilmu sejarah. Banjir tidak akan masuk ke rumah jika warga tidak membuang sampah sembarangan, dan warga juga membuat resapan air tersendiri agar bencana banjir itu tidak masuk sampai rumah gitu. Yang kedua, yaitu menanam cagar alam yang sekarang ini hampir punah di wilayah Jakarta. Kawasan Jakarta juga resapannya yang kurang. Baik, dari kesimpulan saya dari presentasi saya hari ini, kesimpulannya bahwa kita itu tidak boleh seenaknya untuk membuang sampah sembarangan, menebang pohon, terus melakukan hal-hal yang
akan merugikan diri kita sendiri. Jadi janganlah melakukan hal-hal yang membodohkan atau mengakibatkan bencana yang ada di sekitar kita. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.